Bertahan hidup di jalanan keras Seoul, Kim Ji-yoo, seorang gadis penjual koran, menemukan secerca harapan saat bertemu dengan Tuan Park, seorang penjaga rumah sakit jiwa yang baik hati. Pria sederhana itu menjadi satu-satunya orang yang melihat bakatnya dan membantunya mewujudkan mimpi besar. Namun, dunia Ji-yoo berbalik saat ia menemukan rahasia terbesar Tuan Park. Pria yang selama ini ia anggap sederhana adalah Jung Min-jun, seorang CEO raksasa yang memilih hidup dalam penyamaran. Saat mereka semakin dekat, sebuah rahasia lain yang lebih dalam terungkap. Rahasia yang menghubungkan keluarga mereka di masa lalu dengan cara yang tak pernah mereka duga. Sebuah takdir yang akan menguji kekuatan cinta mereka. Apakah cinta yang bersemi dari pertemuan tak terduga ini mampu bertahan setelah rahasia kelam masa lalu terungkap? Yuk, tonton kisah lengkap Kim Ji-yoo dan Jung Min-jun yang penuh kejutan yang tak terduga. Cari tahu bagaimana cinta yang bersemi dari pertemuan sederhana di pinggir jalan ini berhasil menghadapi rahasia besar di balik takdir mereka. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Glory K Series agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita menarik lainnya. Hujan sore di Seoul selalu memiliki melankoli yang khas. Di tengah hiruk-pikuk distrik Gangnam yang dipenuhi gemerlap toko-toko mewah dan kafe-kafe trendy, Kim Ji-yoo, seorang gadis berusia 20 tahun, berdiri di sudut jalan dengan tumpukan koran di tangan. Jaket usangnya basah kuyup dan sepatu ketsnya sudah tidak layak pakai, tapi ia tetap tersenyum. Bukan senyum tulus, melainkan senyum yang dipaksakan. Senyum yang ia kenakan setiap hari untuk meyakinkan dunia dan dirinya sendiri bahwa segalanya baik-baik saja. Ji-yoo tidak lahir dari keluarga miskin. Dulu, ia adalah putri dari seorang arsitek ternama. Namun, hidupnya berbalik 180 derajat saat ayahnya dituduh melakukan penggelapan dana dan korupsi. Perusahaan bangkrut, aset disita, dan ayah dipenjara. Ibunya, yang tidak sanggup menghadapi kenyataan, jatuh sakit dan meninggal. Ji-yoo, yang saat itu baru lulus sekolah menengah, terpaksa berjuang sendirian. Ia berhenti kuliah dan mengambil pekerjaan apapun yang bisa ia dapatkan, termasuk menjual koran di jalanan. Meskipun hidupnya berat, ia tidak pernah putus asa. Ia selalu percaya bahwa takdir akan membawanya ke tempat yang lebih baik. Di seberang jalan, berdiri sebuah bangunan tua yang terlihat kontras dengan gedung-gedung modern di sekitarnya. Sebuah rumah sakit jiwa. Bangunan itu tampak sepi dan diselimuti aura misterius. Ji-yoo sering melihatnya tapi tak pernah berani mendekat. Sampai suatu hari, ia melihat seorang pria paruh baya keluar dari gerbang rumah sakit itu. Pria itu tampak sederhana dengan rambut yang agak acak-acakan dan mantel panjang yang terlihat kuno. Ia duduk di sebuah bangku, menatap kosong ke arah hujan. Ji-yoo memberanikan diri mendekat. "Paman, apakah Anda mau koran?" tawarnya dengan suara lembut. Pria itu menoleh. Matanya, meski terlihat lelah, memancarkan kehangatan yang aneh. Ia tersenyum dan mengambil koran dari tangan Ji-yoo. "Berapa harganya, nak?" tanyanya. Ji-yoo menyebutkan harga, tapi pria itu memberikan lebih. Ji-yoo mencoba mengembalikannya, tapi pria itu menolak. "Anggap saja ini rezeki," katanya. "Kamu sudah bekerja keras." Sejak saat itu, setiap sore, Ji-yoo akan menunggu pria itu di bangku yang sama. Mereka tidak banyak berbicara, tapi kehadiran mereka satu sama lain sudah cukup. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Tuan Park. Ia mengaku hanya seorang penjaga rumah sakit jiwa itu. Ji-yoo tidak pernah bertanya lebih jauh. Ia merasa nyaman berada di dekat Tuan Park. Pria itu selalu mendengarkan ceritanya, memberikan nasihat-nasihat bijak, dan terkadang berbagi kisah lucu tentang pasien-pasien di rumah sakit itu. Ji-yoo menganggapnya sebagai satu-satunya teman dan keluarga yang ia miliki di dunia ini. Namun, Ji-yoo tidak tahu bahwa Tuan Park bukanlah orang biasa. Pria yang ia kira seorang penjaga rumah sakit jiwa itu sebenarnya adalah Jung Min-jun, CEO dari sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi. Setelah mengalami tekanan besar dari pekerjaan dan keluarganya, Min-jun memutuskan untuk pergi dari hiruk-pikuk kehidupan mewahnya.
Ia membeli sebuah rumah sakit jiwa tua di Gangnam, menyamar sebagai penjaga, dan hidup dalam kesederhanaan. Ia ingin mencari arti hidup yang sesungguhnya, dan ia menemukannya di mata gadis penjual koran yang tidak tahu siapa dirinya. Suatu hari, Jiu menceritakan tentang mimpinya untuk menjadi seorang desainer interior. Ia menunjukkan sketsa-sketsa yang ia buat di buku catatan lamanya. Minjun terkesima. Garis-garisnya bersih, warnanya harmonis, dan desainnya inovatif. "Kamu berbakat, Jiu," katanya. Jiu tersenyum. "Terima kasih, Paman. Tapi itu hanya mimpi. Saya tidak punya uang untuk kuliah lagi." Minjun tidak berkata apa-apa. Namun, ia mengambil sebuah kartu nama dari dompetnya. Kartu itu terlihat usang dan tidak ada nama perusahaan yang tercetak. Hanya ada nama dan nomor telepon. "Hubungi saya jika kamu butuh bantuan," katanya. "Saya tidak bisa menjanjikan apapun, tapi saya akan coba." Jiu menerimanya dengan ragu-ragu. Ia tidak pernah mengira bahwa kartu nama usang itu akan menjadi kunci yang membuka pintu gerbang menuju takdir yang tak pernah ia bayangkan. Di sisi lain, di sebuah kantor megah di lantai atas, gedung pencakar langit, sebuah pertemuan darurat sedang berlangsung. Direktur utama dan para petinggi perusahaan berkumpul dengan wajah tegang. "Kita harus menemukan Tuan Jung Min Jun," kata salah satu direktur. "Jika dia tidak kembali, perusahaan akan hancur." Jiyo menatap kartu nama usang di tangannya. Tulisannya sudah agak pudar, hanya menyisakan nama Jung Min Jun dan nomor telepon. Ia tidak pernah berpikir untuk meneleponnya. Pria itu hanyalah seorang penjaga rumah sakit jiwa. Apa yang bisa ia lakukan untuk membantu mimpinya? Namun, malam itu, saat ia meringkuk di kamar sewaan kecilnya yang dingin, rasa putus asa mulai merayap masuk. Tagihan sewa, biaya makan, dan keinginan untuk membantu ayahnya membuat beban di pundaknya terasa semakin berat. Dengan tangan gemetar, Jiu akhirnya menekan nomor itu. Telepon berdering 2 kali sebelum diangkat. "Halo?" Suara di seberang terdengar tenang dan dalam, bukan suara Tuan Park yang ia kenal. Jantung Jiu berdebar. Ia hampir menutup telepon, mengira ia salah sambung. Namun, suara itu melanjutkan. "Ada yang bisa saya bantu?" Ini saya, Paman." "Jiu, penjual koran," ucapnya dengan ragu-ragu. Ada keheningan sejenak, lalu suara itu kembali. "Oh, Jiu, maafkan saya. Saya sedang tidak di rumah sakit, tapi saya ingat kamu." "Ada apa?" Jiu menarik napas dalam-dalam. "Tidak apa-apa, Paman. Saya tidak tahu harus menghubungi siapa lagi. Saya sangat ingin menjadi seorang desainer interior. Tapi saya tidak punya uang untuk melanjutkan sekolah." Ia tidak berharap banyak, hanya ingin berbagi bebannya. Namun, suara itu tidak menghakimi. "Kirimkan saja sketsa-sketsa yang kamu punya ke alamat email ini," kata Jung Min Jun, menyebutkan sebuah alamat email yang panjang dan rumit. "Saya akan lihat." Jiu melakukan apa yang ia diperintahkan. Ia mengirimkan semua sketsa yang ia miliki, tidak peduli seberapa jelek atau sederhana kelihatannya. Ia tidak tahu siapa pria ini, tetapi ia merasa ada sesuatu yang istimewa dari dirinya. Tanpa disadarinya, ia sedang mengirimkan impiannya kepada CEO raksasa yang menyamar. Beberapa hari kemudian, Jiu menerima email balasan. Email itu singkat dan padat. "Saya menyukai karyamu. Datanglah ke alamat ini besok pukul 10 pagi. Di bawahnya, tercantum alamat sebuah gedung pencakar langit di pusat kota. Jiu terkejut. Ia tidak menyangka akan mendapatkan balasan. Dengan hati berdebar, ia mengenakan pakaian terbaiknya, meskipun itu hanya blus lama yang ia temukan di toko barang bekas. Keesokan harinya, Jiu berdiri di depan gedung yang menjulang tinggi, dengan kaca-kaca berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Ini adalah markas besar Jung Group, sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi, yang ternyata memiliki cabang di seluruh dunia. Jiu tidak tahu apa-apa tentang perusahaan itu. Ia hanya tahu bahwa ini adalah alamat yang diberikan oleh Tuan Park. Di lobi, ia disambut oleh seorang asisten pribadi yang mengenakan setelan rapi.
Nona Kim Ji-yo? Tanyanya. Ji-yo mengangguk. Tuan Jung sudah menunggu Anda. Ji-yo dibawa ke lift pribadi dan diantar ke sebuah ruangan di lantai teratas. Jantungnya berdegup kencang saat pintu lift terbuka, memperlihatkan pemandangan kota Seoul dari ketinggian. Ruangan itu didominasi warna gelap, dengan jendela besar yang memberikan pemandangan 360 derajat. Dan di tengah ruangan, duduklah seorang pria. Pria itu mengenakan setelan mahal yang pas di tubuhnya, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya dipenuhi karisma. Ia bukan Tuan Park yang Ji-yu kenal. Pria itu memandang Ji-yu, lalu tersenyum. Senyum yang sama, hangatnya dengan yang ia berikan di bangku taman. Selamat datang Ji-yu, katanya. Atau haruskah saya memanggilmu Nona Kim? Silahkan duduk. Ji-yu tertegun. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Paman, ucapnya terbata-bata. Min-jun tertawa. Saya Jung Min-jun, katanya. Tuan Park adalah nama samaran saya. Min-jun kemudian menceritakan semua hal tentang dirinya kepada Ji-yu. Ji-yu tidak percaya. Pria yang ia kira seorang penjaga rumah sakit jiwa adalah seorang CEO. Ia merasa dibohongi, tapi di sisi lain, ia tidak bisa memungkiri bahwa ia juga merasa sangat bodoh. Namun, di tengah semua kebingungannya, Ji-yu hanya bisa melihat ketulusan di mata Min-jun. Ia bukan pria yang sombong. Ia masih pria yang sama yang duduk di bangku taman bersamanya, yang mendengarkan keluh kesahnya, yang memberinya nasihat. Ji-yu merasa bahwa semua ini adalah bagian dari takdir yang telah menunggu mereka. Setelah menceritakan semuanya, Min-jun memberikan Ji-yu sebuah tawaran yang tidak bisa ia tolak. Saya akan membiayai sekolah desain interior kamu. Tapi, ada satu syarat. Ji-yu menatapnya penuh harap. Setelah lulus, kamu harus bekerja di perusahaan saya sebagai desainer interior. Saya ingin kamu mendesain ulang semua kantor saya. Bagaimana? Mata Ji-yu berkaca-kaca. Mimpi yang ia anggap mustahil. Kini berada di depan mata. Ia mengangguk. Saya akan bekerja keras, Tuan Jung, katanya. Min-jun tersenyum. Panggil saya Min-jun, katanya. Dan jangan panggil saya Tuan Jung. Itu terlalu formal. Tawaran Jung Min-jun untuk membiayai sekolah desain interior Ji-yu bagai keajaiban yang sulit dipercaya. Namun, Ji-yu tahu ini adalah kesempatan emas yang tak boleh ia sia-siakan. Keesokan harinya, ia sudah berada di salah satu universitas desain terbaik di Seoul, ditemani oleh asisten pribadi Min-jun. Semua dokumen dan biaya pendaftaran diurus dengan sangat lancar. Ji-yu merasa seperti sedang bermimpi. Dunia yang tadinya begitu jauh dan mustahil, kini seolah terbentang di hadapannya. Ji-yu memulai perkuliahan dengan semangat yang membara. Ia adalah salah satu siswa terbaik di kelasnya, selalu mengerjakan tugas dengan teliti dan penuh dedikasi. Di sela-sela kesibukannya, ia masih menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah sakit jiwa tempat ia bertemu dengan Min-jun. Tentu saja, ia tidak lagi melihat Min-jun sebagai Tuan Park, si penjaga yang sederhana. Pria itu kini adalah sosok yang menginspirasi dan memberinya harapan. Namun, ia tidak pernah lupa siapa dirinya di mata Min-jun, seorang gadis kecil, penjual koran yang memiliki mimpi besar. Hubungan mereka tidak berubah. Min-jun tetap menjadi tempatnya berbagi cerita, keluh kesah, dan kebahagiaan. Mereka sering bertemu di kafe dekat kampus Ji-yu, atau kadang-kadang Ji-yu diundang ke kantornya untuk melihat langsung bagaimana sebuah perusahaan besar beroperasi. Ji-yu terkesan dengan kebijaksanaan dan etos kerja Min-jun, yang jauh dari kesan sombong dan angkuh. Di matanya, Min-jun adalah pahlawan yang memberinya kesempatan kedua dalam hidup. Di sisi lain, kehidupan Min-jun kembali ke jalur semula. Setelah menghilang selama berbulan-bulan, ia kembali memimpin Jung Group. Namun, ia bukanlah Min-jun yang dulu. Kehidupannya yang sederhana sebagai Tuan Park telah mengubah sudut pandangnya. Ia menjadi lebih peka terhadap orang-orang di sekitarnya dan memimpin perusahaannya dengan hati. Ia memulai proyek-proyek sosial untuk membantu anak-anak muda yang kurang beruntung, sama seperti Ji-yu.
Suatu hari, Min Jun menerima email dari salah satu direktur perusahaannya. Email itu berisi profil seorang desainer interior muda yang baru saja lulus dengan predikat terbaik. Nama desainer itu adalah Kim Ji-yoo. Min Jun tersenyum. Ia tahu, gadis yang ia temui di jalanan kini telah tumbuh menjadi seorang wanita yang sukses. Ia bangga, sangat bangga. Ia sudah menunggu hari ini. Hari di mana ia bisa secara resmi mempekerjakan Ji-yoo di perusahaannya. Min Jun segera menghubungi Ji-yoo. "Selamat, desainer Kim," katanya dengan suara gembira. Ji-yoo tertawa. "Terima kasih, Min Jun," jawabnya. "Saya tidak akan pernah bisa melakukannya tanpa kamu." Kini, tiba saatnya Ji-yoo memulai babak baru dalam hidupnya. Ia tidak lagi menjadi gadis penjual koran, tetapi seorang desainer interior. Namun, ia tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Itu adalah pelajaran yang ia dapatkan dari Min Jun, yang meskipun seorang CEO, tidak pernah melupakan siapa dirinya saat ia menjadi seorang penjaga rumah sakit jiwa. Hari pertama Ji-yoo di Jung Group terasa seperti memasuki dunia lain. Ia disambut oleh desainer senior dan junior dengan tatapan penuh tanda tanya. Mereka semua tahu bahwa Ji-yoo adalah seorang desainer baru yang direkrut langsung oleh sang CEO, Jung Min Jun, tanpa melalui proses rekrutmen biasa. Rumor pun mulai beredar. Beberapa orang iri, sementara yang lain mencurigai adanya hubungan khusus antara Ji-yoo dan Min Jun. Ji-yoo mencoba mengabaikan semua tatapan dan bisikan itu. Ia fokus pada tugasnya. Proyek pertamanya adalah mendesain ulang area lobi dan ruang tunggu di kantor pusat. Ji-yoo bekerja keras siang dan malam, menunjukkan dedikasi dan bakat yang dimilikinya. Ia menyalurkan semua pengalaman hidupnya, baik suka maupun duka, ke dalam setiap sketsa yang ia buat. Ia ingin membuktikan bahwa ia ada di sana, bukan karena belas kasihan, tetapi karena kemampuannya. Setiap hari, Ji-yoo dan Min Jun bertemu, bukan di bangku taman atau kafe, melainkan di ruang rapat yang dipenuhi aura profesionalisme. Mereka berdiskusi tentang proyek, bahan, dan konsep. Min Jun tidak lagi memperlakukannya sebagai gadis kecil penjual koran yang rapuh, melainkan sebagai seorang profesional yang ia hormati. Tatapan matanya kini dipenuhi dengan kekaguman dan rasa bangga. Namun, di tengah kesibukan itu, Ji-yoo mulai melihat sisi lain dari Min Jun. Pria itu kini jauh lebih serius dan tegang. Beban perusahaan yang begitu besar telah membuatnya kembali menjadi sosok yang sama seperti sebelum ia menghilang. Ji-yoo merasakan kerinduan akan sosok Tuan Park, penjaga rumah sakit jiwa yang sederhana dan hangat. Ia merindukan percakapan mereka di bangku taman, yang dihiasi tawa dan nasihat bijak. Suatu malam, Ji-yoo bekerja hingga larut. Ia sedang menyelesaikan presentasi desainnya. Tiba-tiba, pintu ruangannya terbuka dan Min Jun masuk. Ia tidak mengenakan jas, hanya kemeja putih yang dilipat lengannya. Wajahnya terlihat lelah. "Kamu belum pulang?" tanyanya. Ji-yoo menggeleng. "Saya ingin memastikan semuanya sempurna, Min Jun." Min Jun duduk di kursi di seberang meja. "Kamu sudah bekerja sangat keras, Ji-yoo. Istirahatlah." Ji-yoo menatapnya. "Saya tidak ingin mengecewakanmu," katanya dengan suara pelan. Min Jun tersenyum. "Kamu tidak akan pernah mengecewakan saya. Saya tahu kamu akan berhasil." Mereka terdiam sejenak. Keheningan itu terasa nyaman. Min Jun menatap Ji-yoo. "Kamu tahu, Ji-yoo, terkadang saya merindukan masa-masa itu. Masa-masa saat saya tidak tahu apa-apa tentang perusahaan, tentang saham, tentang untung rugi. Saat saya hanya seorang penjaga rumah sakit jiwa yang menunggu sore untuk bertemu dengan gadis penjual koran yang luar biasa." Ji-yoo merasakan jantungnya berdebar. Ia tidak pernah tahu bahwa Min Jun juga merasakan hal yang sama. "Saya juga Min Jun," katanya. "Saya rindu saat saya tidak perlu khawatir tentang tagihan. Saat saya hanya perlu khawatir tentang apakah koran saya akan habis terjual." Min Jun mengulurkan tangannya dan menyentuh tangan Ji-yoo yang tergeletak di atas meja. "Tapi, kita tidak bisa kembali ke masa lalu,
katanya. Kita harus menghadapi masa depan. Di luar jendela, lampu-lampu kota Seoul berkilauan. Mereka berdua tahu bahwa hubungan mereka telah berubah. Tidak lagi sekadar hubungan antara seorang penjaga dan gadis penjual koran. Ada perasaan baru yang mulai tumbuh di antara mereka. Hubungan profesional antara Ji-Yu dan Min-jun berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Mereka tidak lagi hanya membicarakan pekerjaan, tetapi juga berbagi cerita tentang hidup, impian, dan ketakutan. Min-jun mengajak Ji-Yu makan malam, menemaninya ke pameran seni. Dan terkadang mereka hanya berjalan-jalan tanpa tujuan, menikmati kebersamaan yang terasa begitu alami. Di mata rekan kerja mereka, Min-jun dan Ji-Yo adalah sepasang kekasih. Namun mereka berdua belum secara eksplisit mendefinisikan hubungan mereka. Suatu sore, Min-jun mengajak Ji-Yu ke sebuah restoran mewah. Restoran itu adalah tempat favorit keluarga Min-jun, tempat di mana ia sering makan malam bersama orang tua dan kakak perempuannya. Ji-Yu merasa gugup, apalagi saat melihat orang-orang yang makan di sana mengenakan pakaian formal dan mahal. Min-jun menggenggam tangannya di bawah meja, seolah tahu apa yang ia rasakan. Tidak apa-apa, bisiknya. Kamu cantik apa adanya. Di tengah makan malam, Ji-Yu bertanya tentang keluarga Min-jun. Apakah mereka tinggal di Korea juga? Tanyanya. Wajah Min-jun berubah sendu. Orang tua saya sudah meninggal, katanya. Dan kakak perempuan saya, kami tidak terlalu dekat. Ji-Yu mengangguk, tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu ada rahasia di balik ekspresi Min-jun, rahasia yang membuatnya tidak nyaman. Beberapa hari kemudian, sebuah surat datang ke kantor Ji-Yu. Tidak ada nama pengirim, hanya sebuah cap pos yang menunjukkan pengirim dari lembaga pemasyarakatan. Ji-Yu membuka surat itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada tulisan tangan yang sangat familiar. Ayahnya. Ayahnya menulis surat itu, menceritakan kehidupannya di penjara, dan menanyakan kabar Ji-Yu. Ji-Yu menangis. Ia tidak pernah memberitahu Min-jun tentang ayahnya. Ia terlalu malu. Ia takut Min-jun akan berpikir buruk tentangnya. Tanpa pikir panjang, ia membalas surat ayahnya, meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja dan akan terus berjuang. Namun, ketakutan Ji-Yu menjadi kenyataan. Suatu hari, ia mendengar para karyawan berbisik, "Apakah kamu tahu, gadis itu, Ji-Yo, ayahnya adalah seorang koruptor yang dipenjara." Jantung Ji-Yo serasa jatuh ke perut. Ia mencoba mencari tahu siapa yang menyebarkan rumor itu, tetapi tidak ada yang mengaku. Min-jun, yang mendengar kabar itu, segera memanggil Ji-Yu ke ruangannya. "Apa ini benar, Ji-Yu?" Tanyanya dengan suara tenang. Ji-Yu menunduk. "Maaf, Min-jun. Saya tidak bisa menceritakannya padamu." Min-jun tidak marah. Ia hanya memegang tangan Ji-Yu. "Kamu tidak perlu meminta maaf. Ini bukan salahmu. Aku hanya khawatir." Kemudian, Min-jun mengungkapkan sebuah rahasia yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun, termasuk Ji-Yu. "Ayahku meninggal karena bangkrut," katanya. "Dia bunuh diri karena kehabisan akal." Kata-katanya mengejutkan Ji-Yu dan membuat ia merasa sangat menyesal. "Saya seharusnya tahu itu, maafkan saya." Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa masa lalu mereka, meskipun berbeda, sama-sama menyakitkan. Momen itu menyatukan mereka, dan mereka sadar bahwa hubungan mereka lebih dalam dari sekadar pertemanan. Hari-hari berikutnya di Jung Group dipenuhi dengan pekerjaan dan momen-momen intim antara Ji-Yu dan Min-jun. Hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius. Min-jun tidak lagi menyembunyikan perasaannya. Ia bahkan berani mengajak Ji-Yu untuk bertemu dengan kakaknya. Ji-Yu merasa gugup. Namun di sisi lain ia senang karena Min-jun bersedia mengenalkannya kepada keluarga. Ia merasa bahwa ini adalah langkah besar dalam hubungan mereka. Suatu malam, Min-jun mengajak Ji-Yu makan malam. Di restoran itu, ia menceritakan tentang perjalanannya mencari jati diri selama menjadi penjaga rumah sakit jiwa. "Saya merasa hampa, Ji-Yu," katanya. "Harta, kekuasaan, semuanya tidak bisa mengisi kekosongan di hati saya. Saya merasa hidup saya tidak memiliki tujuan." Ji-Yu mengangguk. Ia mengerti perasaan itu. "Tapi, kamu sekarang sudah menemukan tujuan hidupmu, bukan?" tanya Ji-Yu.
Kamu sudah kembali memimpin perusahaan dan juga membantu orang-orang sepertiku. Min Jun tersenyum. Kamu salah, katanya. Saya menemukan tujuan hidup saya saat saya bertemu denganmu. Kamu membuat saya menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang, melainkan ditemukan dari hal-hal sederhana seperti senyum tulusmu dan kebaikan hatimu. Hati Ji Yu berdebar. Ia tidak pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Ia tahu bahwa ia telah menemukan cinta sejati. Namun, di tengah kebahagiaan mereka, sebuah berita mengejutkan datang. Salah satu asisten pribadi Min Jun yang sangat setia menderita gagal jantung dan membutuhkan donor. Min Jun merasa sangat sedih. Ia berjanji akan melakukan apapun untuk membantu asistennya. Beberapa hari kemudian, Min Jun menerima telepon dari rumah sakit. Ada pendonor yang cocok untuk asistennya. Namun, ada satu syarat yang diajukan oleh keluarga pendonor. Mereka ingin agar Min Jun merahasiakan identitas pendonor tersebut. Min Jun setuju. Ia sangat bahagia karena asistennya akan mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup. Ji Yu dan Min Jun terus melangkah dalam hubungan mereka. Di suatu kesempatan, Ji Yu mengajak Min Jun ke sebuah makam. Ini makam ibu dan ayahku, katanya. Ia menceritakan bagaimana ayahnya dipenjara dan ibunya meninggal karena sakit. Saat itulah, Min Jun menyadari ada sesuatu yang janggal. Ia ingat bahwa ibunda Ji Yu meninggal karena sakit jantung. Min Jun mulai menggali informasi tentang pendonor jantung ibunda Ji Yu. Ia ingin tahu siapa orang baik hati yang telah memberikan kesempatan kedua dalam hidup ibunda Ji Yu. Ia meminta asisten pribadinya untuk mencari tahu. Setelah beberapa hari, asistennya kembali dengan wajah tegang. Tuan Jung, Anda harus tahu ini, katanya. Asisten itu menyerahkan sebuah file yang berisi informasi tentang pendonor jantung ibunda Ji Yu. Min Jun membaca file itu dengan hati berdebar. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Nama pendonor itu adalah Jung Dae-hyun, ayah dari Jung Min Jun sendiri. Ia adalah orang yang telah memberikan kesempatan kedua dalam hidup ibunda Ji Yu. Min Jun merasa hancur. Ia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ia merasa sangat terkejut dan juga sedih. Ia tidak tahu bagaimana harus menceritakan hal ini kepada Ji Yu. Ia takut Ji Yu akan meninggalkannya karena ia adalah anak dari pria yang telah menyelamatkan ibunya. Min Jun kembali ke kantornya setelah bertemu dengan asistennya. Pikirannya kalut. Nama ayahnya, Jung Dae-hyun, bergema di kepalanya. Ia tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana takdir begitu aneh. Pria yang ia kira hanya seorang penjaga rumah sakit jiwa adalah seorang CEO dan ayah dari wanita yang ia cintai meninggal karena penyakit jantung. Namun, yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa ayah Min Jun sendirilah yang mendonorkan jantungnya untuk ibu Ji Yu. Min Jun tahu ia tidak bisa menyembunyikan rahasia ini lebih lama. Ia memutuskan untuk jujur kepada Ji Yu. Tidak peduli apapun konsekuensinya, ia tahu bahwa kejujuran adalah satu-satunya jalan untuk mempertahankan hubungan mereka. Malam itu, Min Jun mengajak Ji Yu ke sebuah tempat yang memiliki arti khusus bagi mereka. Bangku di depan rumah sakit jiwa, tempat mereka pertama kali bertemu. Hujan kembali turun, tetapi mereka tidak peduli. Mereka duduk di sana, di bawah payung, mengenang masa lalu. Min Jun menarik napas dalam-dalam. Ji Yu, katanya, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Sesuatu yang saya ketahui baru-baru ini. Ia menceritakan tentang asistennya yang membutuhkan donor jantung, dan bagaimana ia menemukan identitas pendonor jantung ibunda Ji Yu. Ji Yu mendengarkan dengan seksama. Matanya membesar saat Min Jun menyebutkan nama ayahnya. Pendonor itu, kata Min Jun, adalah ayahku. Ji Yu terdiam. Hatinya hancur. Bukan karena ia marah, tetapi karena ia merasa sangat bodoh. Ia merasa bahwa ia telah mengkhianati ayahnya dengan mencintai pria yang ayahnya sendiri telah bunuh diri. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Ia hanya bisa menangis. Min Jun memeluknya erat. Saya tahu ini sulit, Ji Yu. Tapi kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kita hanya bisa memilih bagaimana kita menghadapi masa depan. Ji Yu menangis dalam pelukan Min Jun. Air matanya bercampur dengan air hujan.
Ia tahu bahwa Minjun benar. Mereka tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi mereka bisa memilih untuk tidak membiarkan masa lalu menghancurkan masa depan mereka. Ia menyadari bahwa takdir telah mempertemukan mereka, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menyembuhkan. Setelah beberapa saat, Jiyu mengangkat kepalanya. Matanya merah, tetapi ia tersenyum. "Saya tidak akan meninggalkanmu, Minjun," katanya. "Saya mencintaimu." Minjun membalas senyumnya. "Saya juga mencintaimu, Jiyu." Mereka berciuman di bawah guyuran hujan, seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Mereka tahu bahwa jalan di depan tidak akan mudah, tetapi mereka akan menghadapinya bersama-sama. Beberapa tahun kemudian, Jiyu menjadi salah satu desainer interior paling sukses di Korea Selatan. Ia tidak hanya mendesain kantor-kantor Jung Group, tetapi juga mendesain kantor-kantor lain dan membuat proyek-proyek sosial untuk membantu para anak-anak muda yang kurang beruntung. Ia juga menjadi pendamping setia Minjun, membantu Minjun mengelola perusahaannya. Kisah cinta mereka menjadi legenda di kalangan karyawan Jung Group. Mereka disebut sebagai cinta yang disatukan oleh takdir. Namun, bagi Jiyo dan Minjun, itu lebih dari sekadar takdir. Itu adalah pilihan. Pilihan untuk saling mencintai dan saling mendukung, meskipun masa lalu mereka penuh dengan luka. Kisah cinta yang berawal dari sebuah takdir dan rahasia besar telah selesai. Namun, perjalanan Glory K Series masih akan berlanjut dengan berbagai cerita yang tak kalah seru dan membuat penasaran. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Glory K Series agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.